Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malesa Sabila. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai keterampilan membaca. Ada 4 pokok yang akan saya bahas, yaitu yang pertama definisi membaca, yang kedua tujuan membaca, yang ketiga jenis-jenis membaca, yang keempat fungsi membaca. Yang pertama, definisi membaca. Membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa. Membaca merupakan kegiatan memahami teks bacaan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari teks yang kita baca. Tujuannya untuk mencari dan mendapatkan informasi dari sumber yang dibaca. Jenis-jenis membaca ada 5, yaitu membaca cepat, membaca sekilas, membaca memindai, membaca intensif, dan membaca ekstensif. Membaca cepat yaitu membaca dengan teknik memindahkan pandangan mata secara cepat, kata demi kata, frase demi frase, atau baris demi baris. Tujuannya agar pembaca dapat memahami bacaan dengan cepat. Terus membaca sekilas. Membaca sekilas adalah teknik membaca yang dilakukan sekilas pada bagian-bagian teks, terutama judul, daftar isi, kata pengantar, indeks atau hal umum lainnya, dengan tujuan agar dapat menemukan informasi yang diperlukan. Terus membaca memindai. Membaca memindai disebut juga membaca scanning, yaitu teknik membaca yang digunakan untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain. Terus membaca intensif. Membaca intensif adalah teknik membaca yang dapat diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail. Biasanya digunakan untuk mencari informasi sebagai bahan diskusi. Terus membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara tidak begitu detail. Kegiatan membaca ekstensif ditujukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pokok-pokok penting dan bukan hal yang terperinci. Terus fungsi membaca. Fungsi membaca yang pertama adalah fungsi intelektual. Fungsinya dengan membaca kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas. Contohnya kita membaca buku pelajaran, karya-karya ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi pemacu kreativitas. Membaca dapat mendorong dan menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh keluasan wawasan dan pemilihan kosakata. Contohnya seperti membaca buku ilmiah, bacaan sastra, dan lain-lain. Terus fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan, misalnya teknik memotret, teknik memelihara ikan lele, resep membuat minuman dan makanan. Terus fungsi religius. Membaca dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan, memperluas budi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kelima, fungsi informatif. Dengan banyak membaca bacaan, informasi lebih cepat kita dapatkan. Contoh dengan membaca majalah atau koran. Terus fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif itu digunakan untuk upaya menghibur hati, mengadakan tamasya yang mengasihkan. Contoh bacaan-bacaan ringan seperti novel, cerita humor, variabel, karya sastra, dan lain-lain. Yang ketujuh, fungsi sosial. Dengan membaca mempunyai fungsi sosial yang tinggi manakala dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Dengan demikian, kegiatan membaca tersebut langsung dapat dimanfaatkan oleh orang lain, mengarahkan sikap berucap, berbuat, dan berpikir. Contoh pembacaan berita, karya sastra, atau pembacaan pengumuman. Yang terakhir, fungsi pembunuh sepi. Kegiatan membaca dapat juga dilakukan untuk sekedar merintang-rintang waktu, mengisi waktu luang. Contoh membaca majalah, surat kabar, atau yang lainnya. Sekian pemaparan materi mengenai keterampilan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.